Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti apakah kondisi orang beriman dan orang kafir saat mereka menghadapi kematian? Berikut adalah perbedaan antara orang beriman dan orang kafir saat mereka menghadapi kematian. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi, Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW keluar mengantar jenazah seorang sahabat Ansor. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi Muhammad SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya. Dia menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian dia mengangkat kepala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Nabi Muhammad SAW mengulangi sebanyak 3 kali, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia, orang beriman jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat akan mati, maka akan turun kepadanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kain kafan dari surga. Maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikul maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai roh yang tenang, ruh yang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhonya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka keluarlah ruhnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan ke dalam kafan dan dibawa. Kemudian keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat, melainkan ditanya, ruh siapakah yang harum ini? Kemudian dijawab, roh Fulan bin Fulan, sehingga sampai ke langit. Dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya. Dan pada tiap-tiap langit diantar oleh malaikat muqarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai langit ke-7. Maka Allah berfirman, catatlah suratnya di Iliyin. Kemudian kembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad di dalam kubur. Kemudian datang kepadanya 2 malaikat untuk bertanya, siapa Tuhanmu? Maka ia menjawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Maka ia menjawab, agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu? Ia menjawab, dia utusan Allah. Kemudian ditanya lagi, bagaimanakah kamu mengetahui itu? Maka ia menjawab, saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Maka terdengar suara, benar hambaku. Maka berikan padanya hamparan dari surga serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga. Lalu luaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya, sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Maka dijawab, saya adalah amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan hari kiamat
supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Nabi Muhammad SAW bersabda, adapun orang-orang yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka akan turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan ototnya. Lalu diterima, akan dimasukkan ke dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik. Maka tidak melalui malaikat, melainkan ditanya, roh siapakah yang jahat dan busuk itu? Maka dijawab, roh Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang sangat jelek, sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu di dalam sijjin. Kemudian dilemparkan ruhnya itu, sebagaimana Allah berfirman, wa man yusyrik billahi fakannama khara minas samai fatakhtafuhut tayru au tahwi bihir rihu fi makanin sahik. Dan siapa mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar elang, atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan ruh itu ke dalam jasad di dalam kubur. Lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukannya. Lalu dia ditanya, siapa Tuhanmu? Maka ia menjawab, saya tidak tahu. Lalu ditanya, apakah agamamu? Ia pun menjawab, saya tidak tahu. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Lalu ditanya lagi, bagaimanakah kamu mengetahui itu? Maka ia menjawab, saya tidak tahu. Maka terdengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rusak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya, sambil berkata, sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Maka ia menjawab, aku amalmu yang jelek. Lalu ia berkata, ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat. Ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat. Dari riwayat tersebut disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara orang beriman dan orang kafir di saat mereka menghadapi kematian. Yang pertama, orang beriman saat dia menghadapi kematian, maka akan turun malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari surga dan berkata, wahai roh yang tenang, roh yang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhonya. Sedangkan orang kafir saat dia akan mati, maka akan datang malaikat yang hitam mukanya dengan pakaian hitam dan mengatakan, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Dan orang-orang beriman ketika dia dicabut ruhnya, maka
ruhnya akan keluar mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air. Sedangkan orang-orang kafir, rohnya akan dicabut bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka akan terputus semua urat dan ototnya. Orang beriman ruhnya itu akan keluar dari ruhnya itu semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Sedangkan orang-orang kafir, ruhnya itu akan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai. Orang-orang beriman dia akan dicatat di dalam Iliyin, sementara orang-orang kafir dia akan dicatat di dalam Sijin. Orang beriman di dalam kubur dia akan bisa menjawab semua pertanyaan malaikat di dalam kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Sedangkan orang kafir dia tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kuburan orang beriman, kuburnya itu akan diluaskan sepanjang pandangan mata, kemudian dia akan diberikan pakaian surga, akan dibukakan pemandangan surga, dibukakan pintu surga dan jalan menuju surga, sehingga akan dihembuskan hawa surga dan akan mencium bau surga. Sedangkan orang-orang kafir, kuburnya akan disempitkan, kemudian akan dibukakan pemandangan neraka dan akan dihembuskan hawa neraka yang panas. Orang-orang beriman di dalam kubur, di alam barzah, dia akan ditemani oleh amal baiknya, amal baik yang mewujud menjadi seseorang yang sangat bagus wajahnya dan sangat harum baunya. Sedangkan orang kafir, dia akan ditemani oleh amal buruknya yang mewujud menjadi seorang yang wajahnya sangat buruk dan baunya sangat busuk. Orang-orang beriman, dia memohon agar disegerakan kiamat karena ia ingin segera bertemu dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, dan ingin segera menikmati indahnya berbagai kenikmatan surga yang diperlihatkan di dalam kuburnya. Sementara orang kafir dia tidak ingin disegerakan kiamat karena dia takut terhadap berbagai siksa neraka, di mana dia sudah dibukakan pemandangan neraka yang akan menyiksa dia dengan pedih. Demikianlah perbedaan antara orang beriman dan orang kafir saat mereka menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan orang yang mati dalam keadaan iman, sehingga dilindungi dari azab kubur yang sangat pedih. Allahu a'lam bishawab.